Thank you very much, Mr. Peter Lee. Dan sudah sesi yang pertama, Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Chung Peter Julian tentang company profile dari PT Handal Yesindo Sejahtera, kemudian dari Mr. Rock ya sudah disampaikan juga company profile dari Wintex dari Taiwan, dan juga yang terakhir tadi dari Mr. Peter Lee, dia menyampaikan produk list dari Wintex. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Oke, saya sampaikan satu informasi yang kabar gembira yang disampaikan oleh PT Handal Yesindo Sejahtera, bahwa hari ini ada promo menarik, ada spesial harga yang menarik untuk 3 produk yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah untuk produk MT8071IE, harga semula 4.262.000, hari ini diberikan spesial price-nya cukup membayar 3 juta rupiah saja. Dan untuk produk yang kedua adalah MT8101IE, harga semula 11.687.500 rupiah, hari ini diberikan spesial buat Bapak Ibu seharga 7.500.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk produk MTV 100, dari harga semula 8.525.000 rupiah, hari ini diberikan dengan harga 5.500.000 rupiah. Dan tentunya harga-harga yang spesial ini sudah termasuk PPN dan juga sudah termasuk pengiriman barangnya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk PT Handal. Ya, jangan lupa yang tepuk tangan juga beli ya. Dan tentunya tidak cuma spesial prize yang diberikan oleh PT Handal, tapi juga diberikan hadiah kepada 3 pembeli terbanyak. 3 pembeli terbanyak. Yang pertama nanti akan mendapatkan LED TV 32 inch, dan pembeli terbanyak kedua akan mendapatkan home theater. Kemudian pembeli terbanyak ketiga akan mendapatkan vacuum cleaner. Seperti tadi di depan Bapak Ibu bisa menyaksikan ada hadiah-hadiah yang sudah terpampang gitu ya, jelas ya. Nah, hari ini bisa langsung open PO, bisa langsung menghubungi Ibu Fani atau Ibu Hani. Jadi buruan untuk bisa langsung beli supaya juga bisa dapat hadiahnya ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu nanti ya di session yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan Wintex kuesioner ya. Jadi akan mendapatkan kuesionernya, nanti tolong diisi namanya, tolong diisi dari jabatannya, juga nama perusahaan dan yang lain-lain. Kuesionernya juga diisi. Kemudian nanti setelah seminar tolong dikembalikan ke bagian registrasi, karena nanti Bapak Ibu akan menukarkannya dengan satu gift set spesial eksklusif dari PT Handal Yesindo Sejahtera. Jadi sekali lagi, nanti di session yang kedua Bapak Ibu akan mendapatkan kuesioner ya. Dapatkan kuesioner, tolong diisi secara lengkap. Nanti setelah seminar berakhir bisa ditukarkan di bagian registrasi dengan satu gift set eksklusif dari PT Handal Yesindo Sejahtera. Oke, Bapak Ibu, sambil kita nanti akan coffee break ya, ada beberapa pertanyaan dulu yang saya mau berikan. Kalau tadi saya lihat semua Bapak Ibu sudah sepertinya jelas gitu ya. 3 narasumber sudah berbicara kepada kita di siang menjelang sore. Nanti juga akan ada merchandise dari Wintex ya. Jadi siapa yang bisa menyebutkan langsung bangkit berdiri. Tunggu nanti dapat mic wirelessnya dari panitia, kemudian tolong sebutkan nama dan dari perusahaan mana, kemudian jawabannya. Oke? Yang pertama saya mau coba tanya kepada Bapak Ibu ya. Apa tema seminar kita pada siang hari ini? Siapa yang bisa jawab? Langsung berdiri. Tunggu mic-nya. Nama dan perusahaan dari mana? Jawab pertanyaannya. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu? Halo? Oke, silakan bangkit berdiri Bapak. Ya, Bapak yang paling depan sini. Sabar dulu Pak. Sabar dulu Pak, mau dapat hadiah gitu ya, langsung berdiri Pak. Oke, berdiri dulu Pak, berdiri dulu. Iya. Namanya, kemudian dari perusahaan mana? Pak Daryanto, Oke. Jaya Dara Dinamik. Untuk tema kayaknya udah terpampang di depan sekali, yaitu Terpampang ya Pak? SE Access. Apa Pak? Jawabannya Pak? SE Access
Easy access? Oke, jawabannya benar. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Ya, satu merchandise dari Wentek. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tipe HMI apa sajakah yang dipromokan hari ini, yang diberikan special prize hari ini? Silakan Bapak di paling ujung, bangkit berdiri, sebutkan nama dan dari perusahaan mana, kemudian jawab Pak pertanyaannya. Makasih, selamat sore. Di Sukang, Babang Teguh. Yang dipromokan ada 3 tipe. MT8071IE, MT801IE, MTV 100. Oke, jawabannya benar. Kita berikan tepuk tangan. Iya, luar biasa, selamat dapat merchandise ya. Dan selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama pembicara dari Wentek Taiwan? Ya, dibuka bukunya lagi. Ya, siapa yang tahu nama pembicara dari Wentek Taiwan? Oh, ada? Mana? Oke, silakan Bapak. Bagian berdiri dulu Pak, supaya saya kelihatan Pak. Nama dan dari perusahaan mana Pak? Eli dari PT Adipuna. Oke, silakan jawabannya Pak. Mr. Peter Lee. Dan? Satunya saya nggak tahu. Loh, saya nggak tahu gimana nih. Oke, belum tepat. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Bapak yang paling belakang. Ya. Sebentar Pak, sabar dulu Pak, dikasih mic-nya dulu ya. Arianto dari PT Interkalim Surabaya. Oke. Mr. Lee sama Mr. Jun. Siapa? Mr. Jun. Mister? Peter Jun. Mr. Jun. Sama Peter Lee. Jawabannya salah Pak. Makasih ya, silakan duduk Pak ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Oke, silakan Bapaknya. Dua pembicara kita dari Wentek Taiwan. Siapa namanya? Silakan bagi berdiri, nama dan dari perusahaan mana? Nama saya Roni dari PT Wing Surya. Oke, jawabannya? Yang pertama yang Peter Lee, Mr. Peter Lee. Yang kedua Mr. Rocky. Mr. Rock siapa? Rocky. Roxy, oke, nggak apa-apa, kita benarkan ya, tepuk tangan. Ya, Mr. Peter Lee dan Mr. Roxy. Masih mau hadiah lagi nggak, Bapak Ibu? Masih ada yang mau? Halo? Kayaknya pada sibuk catat nama-namanya tadi ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Kalau tadi di awal, di season yang pertama ya, Mr. Peter Julian juga sudah menyampaikan beberapa brand yang sudah dihandle oleh PT Handal ya. Banyak sekali ya. Saya perkirakan itu bisa lebih dari 5. Tapi kali ini Bapak Ibu sebutkan 3 brand saja. 3 brand yang telah dihandle oleh PT Handal. 3 saja. Oke, silakan Bapak yang paling belakang. Kayaknya belakang itu penuh konsentrasi ya sekarang ya. Silakan bagian berdiri Pak, nama dan perusahaan dari mana? Nama saya Andika dari PT Patra Teknik Gresik, yaitu Panasonic, Wingtech, Shin dan Simpo. Panasonic, Wingtech dan Silin. Silin apa Simpo? Simpo Ayo. juga bisa. Simpo juga bisa ya. Oke, tepuk tangan. Hadiahnya bisa diberikan. Ya. Kalau tadi jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap disimak juga ya. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab setelah nanti di sesi yang kedua. Sesi yang kedua kita akan bersama-sama demo, kita akan menyaksikan demo dari Easy Access 2.0 ya. Dan sesaat lagi kita akan coffee break selama 15 menit. Jadi untuk Bapak Ibu para peserta bisa break sejenak untuk menikmati hidangan yang sudah kita sediakan ya, break sejenak. Dan Bapak Ibu yang akan melakukan sholat juga kami persilahkan. Nanti di sesi yang kedua kita akan mulai tepat pada pukul 3:15 menit. Jadi cukup singkat waktu coffee breaknya. Dan kami persilahkan untuk Bapak Ibu bisa menikmati coffee break yang sudah kami siapkan.
Dan demo produk aplikasi Easy Access yang akan disampaikan oleh Mr. Peter Lee. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Mr. Peter Lee bisa menyampaikan presentasi dan demo produk aplikasi Easy Access 2.0. Waktu dan tempat kami persilakan. Okay, welcome back. So now it's time for the key part of today's presentation on Easy Access 2.0. Easy Access 2.0, as you probably have imagined, it's a remote access technology for remote control. So traditionally, how would you do remote access? For example, if I want to, if you have clients, your HMIs in Jakarta, how do you access it? They say they have a problem on their HMI, the screen is not working, or PLC not communicating, maybe something's not working. How do we help them? They say something very strange and you don't believe it. Just show me. But how do you show them? Do you make a phone call, or they take video and then send you WhatsApp online, or by email? These are all a way of the past. These are all too complicated, too time consuming. So WingTech, now we introduce the Easy Access 2.0. So its remote access technology allows you to instantly connect to your HMI far away, as long as you have internet. As long as the HMI on site has an internet and you have internet on your access terminal. So internet on your computer, on your cell phone, anything, like 3G, 4G, Wi-Fi. As long as you have internet, you can have instant connection to your HMI. So, well, let's look at a video first to kind of get an idea of what's this about. When PLC crashes, so the system will be down. Traditionally, you make phone call to understand what's going on, or you fly people to Jakarta to solve the problem. Maybe it's too late. So what now? What can we do differently in this case? And now let's repeat again. Use Easy Access 2.0. Pick your HMI, and then you connect to it instantly, securely also. No firewall, no routers set up. Very, very easy.
Next one. So what's so special about the Easy Access and what does it do? You can see kind of in the video. So with Easy Access, we established a secure connection to a remote HMI. So this connection is inherently secure because we use the VPN technology. Using the VPN technology, it is necessary for you to do encryptions on the message data you send over the internet. So you might compare to the old ways of doing it. It's not so secure. You have your message that's sent over the internet. There's nothing to protect your information from being stolen by your competitors. If it's really trade secret, then you need to protect it. By the nature of the Easy Access, because using the industry grade level VPN protocol, this SSL encryption, 128 bit. So it's the same kind of encryption that's used in your banking, your internet banking, with the same kind of security provided by the VPN technology. So with Easy Access, you make secure connection to the remote HMI. Security is one key. Ease of use is you make connection right away, very easily. Secondly, you operate the remote HMI as if it's in your local network. And also, if you were in your local network, you can do the pass-through to access your POC as well. Under this kind of Easy Access topology or architecture, these are all the same. You can access your remote POC in the exact same way as if you were accessing it in your local network. And it's, like I said, traditionally, it wasn't that simple to just, enter your destination remote HMI IP and connect. Actually, if your HMI is situated in, like bigger factories, they have layers of firewalls or IT security regulations. Remote access is almost impossible because your IT people will say, no, I won't let you access your HMI because blah blah blah, because it's security threat, because you're giving me a lot of work, I don't want to do it for you. All the IT problem is solved when you use VPN technology. Because we use VPN technology, you don't have to do the router setup for each application. So if you're accessing your HMI, say traditionally, you want to use your VNC, you open port 5900. If you want to download your project, you open the port 20248. You want to do other things, remote HMI 8000. You open each port one by one. If you want one service, you open another port. You do it in this setting. And if you do it wrong, sorry, no connection. It doesn't work. And also, it only works for one. Like I said in the your IT example. Okay, I can give you, I can allow your access to your HMI. But for an organization or a factory, usually there's only one external IP for you to work with. So one external IP means all these kind of virtual server, the port forwarding behavior only works for one HMI. And these are the downside of the old method. Plus, the firewall will kill the inbound traffic if there's firewall in the network in which the HMI is situated. So the firewalls
the setup of a routers, it's not necessary anymore. It's not. No, none of them anymore. Okay, next please. So now we say goodbye to the router and firewall setup. Now you're using it as if it's in your proximate network, within your office, like in your office. You get a set of new IP, it's a VPN IP, the virtual IP, and you access your HMI on most of all the features with almost the same way, using the same method with the IP. So like all the features, all the features I just mentioned before with EasyBooter Pro, the diagnostic feature, the backup feature, and pass through the VNC monitoring. All of these are now working with the Easy Access 2.0. I didn't mention the FTP upload, download, yeah. So, yeah, it sounds great. How do you do it? We make it very, really easy, and we compare to using your Skype chatting. So what you do is that first you download a program. So it's an in-house program. We developed with WinTech, developed a program, the Easy Access 2.0 application on your PC computer. And also recently, in the past year, we also developed the application, so the iOS application for iPad and the Android applications are available. So Easy Access works on these 3 platforms now already. So first, you just run the Easy Access program. And secondly, you should, after you have set up your network, you just need to log in with a set of username and password. You put in your username and password, you log in, and number 3, you will see a list of the HMIs that's under your account that is available for connection. So you will see, you have maybe 3 HMIs that are online. You just click the online button, you connect, and then you get a new IP for the HMI, and that's it for Easy Access. You can do monitoring and whatnot after you've done the login. So before you actually use the Easy Access, you wonder how do I get my user account, right? We have set up a web-based management system, so it's on the web. You can access it by account.ihmi.net/domain. So this is a website for the world to use. So you can go in that website and then you can create a HMI management domain, and then you can add your HMI to the domain, and then you create a user account in the domain, and then you connect the 2 together, and now you are ready to use your user account to log in and access your HMI. So we provide this web-based, which means you don't have to install additional program just to use the Easy Access. So you can use it on your browser, the Chrome, your Firefox, your IE. You can do your management of who connects to which HMI. The authority for each HMI and the username can be done here. So you, for example, it's all up to the user. So whether you are the end user, you're the integrator, or you are selling HMI to your customers. This doesn't matter where. It's up to you to decide who has the power to do the management. So we provide this management tools online on a
web, and you can decide how you will do the management of the users and HMI. Next, please. Yeah, and this is how should I say this? This is a service, so this is a charge by machine service. So there is a charge for each HMI, and before you use the HMI, sorry, I should say it this way. This function goes with each machine, and when you buy the new machine, usually this function is not activated. You need to activate this on the machine. So to get the activation number, you might have to buy it from your distributor. And they'll give you like an activation card. It's like a phone card with a scratch number on it. So you can go to the web page on the previous page you saw, and then you activate it on it. So once it's activated forever. So one activation for each machine, and it works forever until the HMI breaks down. So we use this activation card thing for the customer because we realize that it's not everyone wants it for every single one. So you get to pick what machines that you want to use Easy Access 2.0. And also, we allow you to pick the time you want to activate it. So maybe now when you're designing your project, you think you don't need this. But maybe when you deploy your machine out, all of a sudden your customers say, okay, this is for some foreign customer and they want remote access. What can you do? And you can tell them, okay, now we activate. We get the cards, we activate this machine, and now it has a function. So with this kind of activation method, we also give the power to our user to decide when they want to activate, if they want to use it, they get it. If they don't want to use it, they don't have to worry about it. Okay, the next is about the app support. As I mentioned, in addition to the PC, the Windows operation platform, the Easy Access is on iOS, the iPad, as well as the Android tablet and phone as well. So you can access it basically everywhere because your phone can have 4G or 3G mobile network. So basically it's basically access everywhere. Please. A little bit information about our VPN setup. Currently, we have 4 VPN servers located around the world to serve this Easy Access 2.0 connection. We have 1 in China, another 3 respectively in Ireland, Japan, and the United States. So you don't have to worry much about this. You just have to know that when you use the Easy Access, only when you connect it, the program will decide which of these servers is best for when you use it. So it will basically find a number of parameters and decide which server to connect to it. So this is just for the information that we have a number of servers that's around the world to deal with the Easy Access traffic, internet traffic. Next, please. Okay. And I only talked about a VPN so far. Actually, because VPN is the proven technology. It works forever. It works always. But we realize that there are many HMIs that will need this in the future. We see the growth of it, and you can't possibly
just rent, a million number of servers around the world to serve these. It's just like your highway in the city. You can never build enough highways, and there is no traffic jam. It's not impossible. So what do? You take shortcuts. Basically, so we have developed a P2P connection method. So P2P is basically means that instead of going through VPN, which is still an option, we would try to do P2P connection first. It's P2P. P2P is not industry. It's not an industry way of doing it. It's our WinTech way of doing it. We try to establish P2P connection. The advantage of P2P is that basically you can get much higher data rate when you have P2P connection. When you successfully have a P2P connection, but P2P connection doesn't work all the time. So when the program detects that the P2P doesn't work, it will switch to VPN. So this is just the inner knowledge for you to know that we have fast options for you too. So we don't rely always on the VPN. We have P2P connection to make sure that our easy access traffic is as fast as possible whenever we try to use it. Okay, so that's kind of like a brief introduction to the easy access. Before I wrap up, I just want to show you this picture. This is kind of like a new model idea of what I introduced today. Basically, bundles up everything that I talked about today. So it has the CMT SVR, the CMT server, and with the Easy Access 2.0. And as I mentioned, we have one of our different point is that our capability with many different PLCs, and actually Siemens PLC has been known for how difficult it is to communicate with them, and we have tackled that problem. Now, not only with the MPIs and also with the tag PLCs, tag Ethernet PLCs. So with this kind of architecture, we can have the CMT that connects with the Siemens PLC, for example, just an example. And the CMT SVR by being on the internet via a router. And on the other end, I can have my iPad in my hand, and then I use whether a 3G or 4G or the router, and use easy access to access basically my Siemens PLC anywhere around in the world. This is the kind of newest technology that with WinTech we can now provide, the kind of solution that we can provide for a user to achieve right now. Okay, so I think now it's time for a demo. Okay. Can you help me with the So, so now we see it. Okay. I'm gonna show
a number of things right now. So this is the Easy Access. So this is basically a program. Easy Access is a program that you can install on your PC. And so let me just walk through it, how we access a remote HMI. So let's just try to monitor the remote HMI first. So we have a demo kit in our Taipei office, which I wrote. Sorry. So after you write in your account information, you log in, so you will check your data. The internet here. Okay. So you have the internet. Once you log in, you will see. I have 3 HMIs under my account, and of which 2 are online. So one is the EMT 3070, and one is the CMT. So CMT also support easy access, just for information. So let's try the EMT first. So what you do now, you just hit the connect button. So you will start connection. You just wait a bit. Okay, so now it's finished connection. So what you do is we have already made a shortcut button. You can just hit the VNC here, and then let's backtrack a bit. So when you connect, you get a new IP. It's a virtual IP. So anything you want to connect your HMI with, you use this new IP. So by that, in VNC Viewer, basically what we do is that we put this new IP 10.8.0.6 to your VNC, and then we put in the password for it, and see. And now I can access this HMI that's in our office. So this is an HMI in our office, and this is actually showing a video camera, and I asked my colleagues to say hi here. Okay, I think my beautiful colleague will come here and say hi too. If you see hands. So this is in my office. They're saying hi to all of you. So you can do your control your switches and turn the light. So this is just showing the monitoring. See the lights is down, and so with Easy Access it's very easy. So look what I just did. I only open a program, I hit connection, and I open the VNC and I put in the IP. And now we can access the HMI right away. Okay. So what else? Like I said, it works on CMT2. So we can try the CMT2. You can have more than one at the same time. So let's connect the CMT. And CMT, like you will remember, we use CMT Viewer. Here also, we are given a shortcut to do the CMT Viewer. So I just hit the CMT Viewer, and bang, it comes out. It's a similar project. So these two, the EMT and the CMT, I designed them to kind of work together. So they're working together, and this is the same data that we saw in the EMT. Oops, sorry. So it's very easy from looking at it.
these two are in sync. There are different HMI. One is the CMT, one is the EMT 3070. There are different HMI. But this is, I'm just showing you that it works on the old ways, the EMT, traditional ones. It works with the CMT too. And actually, it actually works better on CMT because for CMT, you're loading the projects on locally, and you only need to send the data. You don't have to send the VNC picture. So actually, CMT will work better and faster. And you see that they're in sync, and you can see the lights in the camera. The lights in the camera that's turned on and off by my remote control. Okay, so this is the first demo. In the second, I want to show you how we can also use this to connect to the PLC. So I have another PLC in my office, which I set up, and I'm gonna log out, and then I'll log in again with another account. Okay. So this is another HMI. It connects to a PLC. Is this one? This guy, default HMI. So I'm gonna connect it the same way. I just hit connect, and then we'll wait a few seconds. Okay, meanwhile, I'm going to open a pass-through function first. That's what we need to do later. So, well, the most important thing is that you need a good internet access. So, if your internet access is bad, there's really not much that you can do. So, the internet access is really a key point in doing this. Okay. So now we're back in. Yeah, I realized that the internet in this hotel is so good. Why will it still work? Okay. Let it connect. Okay, now we connect to this default HMI with this IP address. We can VNC to it to see, see what we are connected to. Okay, this is another HMI. This is like a demo. It's like one of them, but in my office. And it has a Panasonic PLC connect to it. So what I'm gonna do is that, so usually when we do the pass-through, what we do is that, sorry it's in Chinese, but this is, in the utility manager there's a pass-through. This thing is a pass-through. You open the pass-through, and then you enter your IP here, and the relevant ports. Usually the ports don't have to change. So the point is that you put the IP in here to do a pass-through. So this should be the IP of the HMI. But because we're on Easy Access 2.0, this IP becomes the Easy Access 2.0 IP. So the IP would be this guy, the 10.8.200.90. And that's exactly right, because I tried it before. So that means now it's the pass-through is enabled. So now I can do, I can open my PLC program, FPWin. Okay, and upload from PLC. And
and everything is the same. The COM port is still this virtual COM port, so the COM3, and the settings not important, and then we can upload it. So you can upload the program from your PLC. So this pass-through can be done even for remote. And if you want to monitor it, it's fine too. So because when you're doing remote, it takes a lot of bandwidth. So usually I turn it to pass-through only mode. But you can also do a normal mode. That means that you can monitor as well as doing communication at the same time. So here this is working now, and you can do monitor, it's monitor register, and for you to see, I already, so it's the number here. It's a DT0, so we put DT0. And we monitor, start monitor. Yeah, so this is the monitor from the PLC program, and this is the HMI. Still working, and I think we can change it to AA, okay? Yeah, so you see the monitor. So this is just showing the pass-through, how the pass-through still works when you have easy access working. Okay. I think that's it for the demo. Anyone have questions? No questions? Baik Bapak Ibu, tadi sudah didemokan oleh Mr. Peter Lee. Mungkin dari demo tadi ada yang ingin dipertanyakan, boleh. Silakan bisa angkat tangannya dulu. Saya berikan 3 kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar aplikasi Easy Access 2.0. Kami persilakan. Oke, silakan Bapak yang di belakang. Bisa diperkenalkan namanya dulu dan dari perusahaan mana, kemudian apa yang ingin ditanyakan. Nanti pertanyaannya kita akan tampung terlebih dahulu. Saya butuh 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi silakan apa yang ditanyakan ya. Oke, silakan Pak. Oke, nama saya Benny dari Java. Tadi dicontohkan untuk remote menggunakan Easy Access. Apakah dimungkinkan untuk download atau upload menggunakan USB? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Benny ya. Download atau upload gitu ya. Oke, silakan kemudian pertanyaan yang kedua bisa. Siapa yang ingin bertanya mungkin? Oke, silakan untuk waktu Bapak dan Ibu bertanya. Setelah tadi kita bisa menyaksikan benar-benar sangat simpel sekali dan sangat gampang sekali diaksesnya kalau kita mau monitor gitu ya. Oke, silakan Bapak. Ya, saya dari Pak Green Mojokerto. Nama saya Hadi. Mungkin ini di luar Easy Access Pak. Mungkin kita mau tanya, mungkin adakah produk yang HMI yang tidak menggunakan PLC, jadi kita bisa setting langsung ke HMI-nya. Produk HMI yang tanpa kita program dari PLC, jadi HMI kita langsung program ke HMI-nya langsung, jadi tidak membutuhkan PLC untuk programmingnya. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Hadi. Penanya yang ketiga sebelum nanti 3 pertanyaan dijawab oleh kedua narasumber kita.
Terima kasih Pak Daryanto dari JRN Dynamic. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk easy access. Ini kebanyakan customer sudah pengen, jadi mesin-mesin itu bisa diakses seperti SCADA, tapi dengan cara yang murah, yaitu mungkin data-data produk atau dan lain sebagainya, jumlah produk dan lain sebagainya bisa diakses kemudian ditransfer atau ditranslate menjadi file Excel. Bisakah seperti itu? Pertanyaan kedua, ini lepas dari easy access. Saya ada HMI merek Wintec juga yang tipenya TK60 sekian. Nah, cuma ini masalah softwarenya, apakah bisa menggunakan dimasuki dengan yang tipe MT? Karena selama ini saya masukkan tampilannya hanya ada tulisan e-series, kemudian file not found. Yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, ini juga sering daripada customer saya itu minta dari HMI itu langsung bisa ke printer. Jadi mungkin tampilan yang ada di HMI kemudian langsung dimasukkan ke printer. Cuma itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daryanto, 3 pertanyaan ya. Kami persilakan kepada kedua narasumber untuk bisa menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk yang dari Java, Pak ya. Tadi pertanyaannya adalah bisakah upload download dengan menggunakan USB? Ya, menggunakan easy access tadi. Mungkin pertanyaannya masih belum jelas mungkin Pak bagi kita. Oke, jadi saya punya kendala dalam arti misalkan HMI saya rusak ketika malam hari. Misalkan saya jam 12 malam, tiba-tiba HMI saya rusak. Jika menggunakan easy access, saya harus bangun, nyalakan laptop, koneksi internet, kemudian remote. Apakah bisa menggunakan USB? Dalam arti USB saya backup dan teknisi di plan tersebut hanya tinggal connect ke HMI menggunakan USB dan bisa transfer programnya, seperti itu. Seperti flash disk, USB flash disk. Tapi kalau di lapangan HMI-nya rusak, ditancepin USB pun ya nggak bisa Pak. Nah, misalkan HMI rusak, saya punya spare tersebut tinggal dipasang, kemudian colokkan flash disk dan running lagi. Oh, jadi gini Pak, selama Bapak punya backup HMI yang sudah ada programnya, sudah diisi program, itu bisa Pak. Biasa USB itu hubungannya dengan data, misalnya data setting atau database, itu kita simpan di USB, gitu. Jadi misalnya Bapak rusak, kemudian Bapak punya spare HMI merek yang sama, tipe yang sama, tapi sebelumnya sudah di-downloadi program yang sama dari HMI yang rusak. USB biasanya hubungannya dengan data setting. Oh misalnya setting untuk produk A itu settingnya kayak apa, setting produk B kayak apa, itu biasanya di USB. Biasanya kayak gitu Pak. Oke. Apa bisa menjawab pertanyaan Bapak? Iya, jadi kalau gitu untuk transfer screen tidak bisa langsung dari flash disk kalau gitu ya. Tidak bisa Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Benny yang sudah bertanya dari Java tadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Hadi, produk HMI tanpa PLC, benar ya? Ditanyakan seperti itu.
Untuk pertanyaan ini produk HMI tanpa PLC yang dijalankan kemudian apa? Setahu saya ada beberapa brand HMI lain yang punya I/O, punya di HMI-nya di belakangnya ada digital input, digital output. Kita bisa melakukan sedikit programming. Itu yang biasanya setahu saya tidak perlu PLC. Tapi itu pun setahu saya programmingnya terbatas. Kita tidak bisa se-fleksibel kalau kita menggunakan PLC plus HMI, Pak. Setahu saya seperti begitu, Pak. Tapi HMI WinTech itu bisa dikonek langsung, contohnya ke barcode bisa juga dikonek langsung ke printer. Mungkin menjawab pertanyaannya dari Bapak Jaya ya, dari PT Jaya Dinamik, Pak ya. Apakah bisa dikonek ke printer? Bisa, Pak. HMI WinTech bisa dikonek langsung ke printer. Ngeprint bisa, cuman memang kita harus programming. Gimana, Pak? Ya memang kita untuk sementara ini kan perkembangannya kan kita tidak tahu, Pak. Jadi sementara ini kita pakai PLC, terus kita download ke HMI. Jadi mungkinkah dimungkinkan ada HMI, jadi yang kita bisa programming. Jadi meskipun toh dengan I/O yang terbatas, jadi misalkan hanya cuma 100 I/O atau berapa gitu. Ya itu, tadi setahu saya ada merek HMI lain yang di belakangnya ada digital I/O. Tapi kalau 100 setahu saya tidak sampai segitu, Pak. Paling di bawah 20 setahu saya. 20-an, tidak sampai 100. Dan programmingnya tidak se-fleksibel kalau kita menggunakan PLC. Itu. Jadi masih tetap sekarang HMI, PLC ke I/O. Gitu, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, saya ke Pak Daryanto. 3 pertanyaan tadi, tapi 1 pertanyaan tadi sudah sempat dijawab ya tentang printer tadi. Yang belum dijawab ini biasanya bisa nggak langsung masuk ke file Excel gitu ya, Pak ya? Maksudnya file Excel apakah butuh reportnya atau gimana, Pak? Data umpama gini. Jadi produk sudah berjalan sekian jam, menghasilkan sekian piece. Nah, nilainya ini bisa ditransfer ke Excel. Oh, gitu. Nah, kalau itu bisa, Pak. Tapi tanpa isi akses pun bisa. Jadi selama ini yang sudah kita kerjakan itu touchscreen WinTech. Iya. Itu kemudian nanti menghasilkan satu file, biasanya CSV file. Yang CSV ini bisa dibaca oleh Excel. CSV file ini apa datanya? Ya dari data yang kita inginkan apa? Misalnya output hari ini atau error-error apa aja, itu bisa, Pak. Tinggal kita program di touchscreen kita, beberapa program makro akan menghasilkan satu CSV file yang bisa kita ambil lewat flash disk atau USB. Begitu, Pak. Jadi kalau permintaan Bapak untuk menghasilkan file Excel bisa, tanpa isi akses pun bisa. Itu, Pak. Terus tadi HMI ke printer bisa, Pak. Jadi kita sudah lakukan beberapa project, touchscreen kita connect langsung ke printer. Memang tidak semua printer, biasanya itu adalah serial printer. Serial printer tertentu, tidak kayak printer-printer yang pakai USB atau parallel port gitu, enggak. Gitu. Jadi biasanya serial printer kita bisa ngeprint dari HMI langsung connect ke printer. Hasilnya kayak apa, misalnya produksi langsung keluar di printer. Itu bisa, Pak, sudah kita lakukan. Ya, untuk yang ke printer ini yang maksud saya kan kemarin itu saya pernah nyoba ya, itu langsung ke printer itu nggak bisa. Tapi kalau disimpan dalam bentuk file gambar ya, file gambar masuk ke flash disk dengan ada fasilitas tombol untuk print ya, itu apa yang ditampilkan di layar itu tersimpan di flash disk, tapi dalam bentuk file JPG atau apa gitu ya. Nah, cuma yang saya maksud di sini apa yang ada di layar itu bisa langsung di print. Nah, print screen ya, print screen. Nah, yang kemarin itu saya coba itu nggak bisa. Akhirnya saya utek-utek
sama Pak siapa teknis ya, Pak Daniel ya, itu lewat makro baru bisa. Saya kira itu yang saya maksudkan. Oh, Ya. oke. Sebentar, mungkin saya butuh bantuan Pak Agus. Pak Agus ini kepala engineer kita. Dia yang tahu banyak mengenai detailnya. Ya Pak, gini Pak, untuk yang screen hard copy ya, kita pernah nyoba, jadi sekali tombol apa yang ditampilkan di screen bisa langsung keluar di printer, tapi hanya untuk printer tipe-tipe tertentu yang bisa connect ke Wintec touchscreen. Ya. Ya. Berarti bisa Pak ya? Print screen cuman memang harus tipe-tipe tertentu yang kompatibel dengan Wintec touchscreen. Oh iya. Itu Pak. Kemudian untuk yang tipe TK sama MT tadi softwarenya. Pertanyaannya tadi Pak, TK kenapa? Nah ini ada saya punya Wintec tapi tipenya TK 60 sekian ya, 607. Nah itu kalau saya pakai easy builder ya gitu, itu cuma ada MT tapi nilainya angkanya sama MT 60 sekian. Kira-kira bisa enggak, ataukah memang TK harus perlu easy builder sendiri? TK itu adalah produk Wintec yang seharusnya cuma di Cina Pak. Jadi bukan mereknya bukan Wintec tapi WinView. Seharusnya itu untuk market Cina. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau Bapak beli di lokal sini merek WinView berarti warranty tidak ada garansi. Karena itu seharusnya untuk market Cina saja. Dan tadi sudah dijawab sama Peter Lee. Untuk software bisa, cuma nanti keluarnya bahasa Cina, gitu. Itu Pak. Oh, tadi dia juga tambahkan softwarenya harus Cina juga. Windowsnya Chinese Windows, baru bisa jalankan TK. Oke, sudah cukup ada yang pro. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin akan saya buka pertanyaan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan Bapak yang bertanya. Perkenalkan saya Sidru dari Wintec. Pertama yang ingin saya tanyakan, tadi dijelaskan kan menggunakan router. Berarti untuk internet providernya customer harus menyediakan IP1, apakah itu betul? Kemudian yang kedua masalah activation card, apakah bisa kita tiap kali mendeploy AMI ke customer kita meminta activation card tersendiri? Jadi tiap ada project kita minta lagi, ada project kita minta lagi. Oke, dua pertanyaan disampaikan. Saya persilakan untuk yang lain. Di sebelah kanan saya sepertinya adem ayem gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum nanti ke pertanyaan dari Pak Sindu ya, dijawab oleh narasumber kita. Oke, masih mau bertanya? Ya, terima kasih. Nama saya Andrew dari RS Sinergi. Saya mau tanya untuk produk Wintec sendiri. Kalau untuk yang support ke PLC Siemens itu tipenya yang apa, terus untuk komunikasinya secara bisa menggunakan Ethernet atau harus pakai yang COM gitu. Terus untuk tipe PLC-nya sendiri yang sudah pernah maksudnya bisa connect dengan HMI Wintec ini yang tipe mana aja? Kan ada yang tipe baru itu yang 1000S7500 itu apakah sudah bisa atau ya? Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Pak Andrew. Mungkin dua pertanyaan dulu ya, dua pertanyaan tadi dijawab terlebih dahulu kali ya, oleh kedua narasumber kita dari Pak Sindu dan juga Pak Andrew. Oke, untuk Pak Sindu dari Westech, tidak diperlukan IP statik. Yang penting dia connect internet aja. Kalau untuk Activation card, setiap HMI nanti yang connect ke isi akses diharuskan memakai Activation card. Ya. Sudah cukup puas ya Pak Sindu ya, dari jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Andrew. Dua pertanyaan juga yang diberikan oleh Pak Andrew. Untuk Pak Andrew, untuk koneksi Siemens ya, itu selama ada Ethernet, TPI atau MPI bisa. Kalau untuk belum, monitornya bisa pindah ke komputernya sini itu Pak. Jadi S7200 bisa, S7500 bisa, S7200 bisa, S7300, S7400 semua bisa. Internet bisa, VDI bisa semua Pak. Oke, sudah dijawab oleh narasumber kita. Cuma mungkin tadi ada yang support PLC tadi tipe berapa saja itu tadi ya, yang disebutkan tadi ya. Oke, ada mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya kembali? Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Erik. Saya mau tanya untuk yang MTV series ini kan support USB ya, cuma satu slot Pak. Misal saya butuh colok keyboard sama mouse itu bisa nggak dikasih USB hub? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada pertanyaan mengenai download project via USB disk, via flash disk. Ini saya lihat di salah satu brosur dicentang, kelihatannya bisa ya. Terus yang terakhir sih mungkin tanya untuk activation card itu per card kena harga berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri. Ada kembali yang mungkin mau bertanya? Ayo bersilakan, bisa mengangkat tangan mungkin. Tidak ada? Atau mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Eri, 3 pertanyaan tadi ya. Ada TV series, kemudian download via flash disk. Oke, ada? Oke, bisa kamu memberikan mic-nya dibantu? Terima kasih, nama saya Heri. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa Wintec ini dikonekkan dengan Schneider PLC? Kalau bisa, yang tipe berapa? Mungkin yang Twido atau Mikro atau punyanya CU. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Heri. Ada lagi? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Ibu yang di sini. Oke, mungkin sepertinya akan dijawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Pak Heri, kemudian pertanyaan dari Pak Heri. Bersama kepada narasumber bisa memberikan jawaban kepada kami semua di sini. Untuk Pak Erik, ya, pertanyaan yang pertama tadi, MTV hanya ada satu port USB. Jadi kalau untuk ada tambahan bisa ditambahkan hub, ya bisa. Ya, alat untuk yang di download dari USB flash disk ternyata bisa. Ya. Untuk activation card itu per HMI harus ada activation card. Harga berkisar sekitar 30 sampai 40 dolar. Ya. Dan itu sekali aja. Terus untuk Pak Heri, WinTech bisa connect ke Schneider PLC nggak? Schneider biasanya menggunakan Modbus, berarti WinTech bisa. Selama dia punya Modbus communication, Schneider setahu saya yang memang pelopornya Modbus. Jadi hampir semua setahu saya bisa punya Schneider. Ya, terima kasih. Oke, dua pertanyaan dari dua pertanyaan sudah dijawab. Kembali saya buka ruang pertanyaan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih semangat semua Bapak Ibu? Loh, suaranya gak ada. Masih semangat? Semangat. Yang semangat siapa Bapak Ibu? Coba diangkat tangannya. Udah bekerja lagi. Hadiahnya adalah bertanya kepada kedua narasumber. Mumpung kedua narasumber masih di sini, jadi bisa setelah saya bertanya. Silakan Pak. Selamat sore, nama saya Riki dari SMC. Saya mau nanya ya, kalau ada trouble di malam hari gitu ya, terus satu teknisi nggak bisa nyelesain, teknisi satunya bisa buka isi file lagi loh nggak? Isi akses maksudnya. Jadi dua yang online, bisa nggak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rifki. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung bertanya lebih gratis Pak ya. Silakan. Tidak ada yang langsung, silakan mungkin bisa langsung dijawab ya. Jika ada trouble gitu, teknisnya tidak bisa menyelesaikan ya Pak Rifki ya. Akhirnya ada teknisi yang lain, apakah bisa membuka dua isi akses gitu ya, secara bersamaan. Oke, untuk pertanyaan tadi Pak Riki, untuk usi akses itu satu user saat di waktu yang dia lakukan atau saat ini bisa mengakses ke HMI, tapi orang lain tidak bisa. Jadi saya login, orang lain tidak bisa login kan? Saya harus logout dulu, baru orang lain bisa login menggunakan username password yang sama atau yang berbeda, tergantung kita setting different level passwordnya. Tapi yang pasti adalah tidak bisa bersamaan, harus gantian, gitu Pak. Jadi harus bergantian Pak Rifki ya. Oke, masih ada cukup waktu banyak Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kalau mau bertanya silakan langsung bertanya, tidak usah malu-malu. Jadi silakan utarakan apa yang ingin Anda tanyakan. Oh, mau bertanya lagi, kembali silakan. Maaf Pak, ini mau di tempat saya ini kan tempatnya untuk soda blend gitu Pak. Jadi produksi caustic soda. Jadi kita punya ombak PLC. Jadi kira-kira produk WiTech yang mana yang kira-kira tahan untuk area se-ekstrim area soda blend gitu Pak. Mungkin gas klorin atau gimana, banyak sekali.
Oke, mungkin bisa sambil dijawab gitu ya, satu pertanyaan sambil menunggu mungkin Bapak Ibu lagi berpikir mau bertanya tentang apa gitu ya. Oke, silakan. Namanya dari mana? Namanya siapa gitu ya? Dari perusahaan mana gitu ya? Perkenalkan, nama saya Basir dari PT Wastek. Mau menanyakan soal HMI. HMI ini kan waktu itu udah di-download. Nah, habis di-download itu saya upload lagi ke PC. Nah, apakah file ini bisa diedit lagi atau nggak bisa? Selama ini saya coba sih nggak bisa. Kalau sudah dibulkan menjadi format extensionnya MTP, kalau udah diupload menjadi XUB. Nah, format extension XUB ini bisa diedit lagi nggak? Kalau itu langsung saya jawab. Kalau untuk yang itu harus di-compile dulu, Pak. Jadi setelah upload filenya yang tadi itu, lalu diisi builder ya. Itu ada fungsi decompile. Nah, decompile itu membentuk file yang nanti bisa dibuka. Menjadi extension MTP Ya, lagi. menjadi extension yang akan bisa diedit-edit. Ya. Sekali lagi, untuk saya kan punya tipe Wintek HMI ini yang 6050 IP, dan di sini saya butuhkan kayak suara gitu sound. Nah, waktu tombol ditekan kan membunyikan suara kayak buzzer gitu. Apakah cuman tipe ini aja cuman tersedia buzzer atau sound? Kalau untuk tipe 6050 tidak bisa ya. Yang biasanya sampai tipe berapa yang mulai ada ini? Hanya EMT dan MTV. EMT semua tipe, mulai dari tipe kayak paling terkecil 9 in itu. Akan dicek dulu, tapi untuk sementara yang pasti bisa yang 7 inch, EMT yang 7 inch. Yang mulai dari 7 inch itu. EMT yang 7 inch pasti bisa. Untuk yang lainnya mungkin kita harus cek dulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi mengenai yang soda blend Pak ya, di tempat Bapak tadi korosif dan segala macam, itu kita mesti cek dulu kondisi di lapangan. Cuman dari Wintek tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa produk IE ke atas PCB-nya sudah di coating Pak. Itu salah satu feature dari Wintek yang mungkin di tafsir yang lain tidak ada. Jadi PCB-nya di coating. Biasanya setahu saya kalau di plant yang korosif kimia yang kalah itu biasanya nanti PCB-nya Pak. PCB-nya nanti jadi kelompok Pak ya. Itu. Nah di Wintek PCB-nya sudah di coating. Jadi sedikit banyak membantu untuk proteksi di lapangan. Tapi memang dari kita harus cek dulu kondisi di lapangan seberapa parah.
karena ada beberapa tipe yang casingnya aluminium dan memang kebanyakan punyanya Wintec itu adalah yang plastik. Tapi ada satu tipe yang aluminium itu. Ya, EMT series ada, XC series juga ada Pak, yang casingnya aluminium. Seharusnya itu tahan terhadap korosi. Gitu Pak. Sudah cukup Pak? Sudah cukup puas ya. Baik, saya buka kembali yang mau bertanya, silakan. Masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Tandu Wijaya dari CP Ekopek Mandiri. Sebelumnya saya pernah melakukan proyek yaitu menggunakan 2 PLC Omron waktu itu. Masing-masing PLC tersebut saya beri nama, mungkin yang pertama saya kasih beri nama PLC A, yang kedua saya beri nama PLC B. Masing-masing PLC tersebut menggunakan HMI MT607IH. PLC yang B berikutnya juga sama menggunakan MT607IH. Untuk PLC yang A, MT07IH ini kan mempunyai 2 port, RS232 dan RS485. Karena yang A ini lebih dekat dengan yang saya anggap yang A ini sebagai masternya. Terus jadi yang S232 dari yang port PLC A saya connect ke PLC A sendiri, dan yang untuk PLC B port yang dari HMI yang A port S485 nya saya connect ke PLC yang B. Nah, pertanyaannya apakah kalau biasanya kan PLC itu pasti ada, kalau 2 PLC dia bisa master bisa slave. Apakah nanti kalau untuk 2 PLC ini bisa masing-masing bisa mengontrol I/O-nya? Jadi saya dari A saya bisa mengontrol PLC yang B, atau kebalikannya dari B saya juga bisa mengontrol PLC yang A. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tandu Wijaya. Sambil langsung dijawab, silakan. Dari Ekopek tadi, kalau untuk seperti aplikasi seperti itu kita mungkin harus menggunakan makro ya di HMI-nya. Jadi perpindahan data itu untuk jadi jadi istilahnya HMI ini cuma sebagai buffer. Jadi perpindahan datanya nanti lewat HMI dan pemrogramannya lewat makro di HMI itu sendiri. Ya. Sudah cukup puas Pak dengan jawabannya? Masih ada lagi? Mungkin gini, kalau untuk makro kan mungkin saya belum sefamiliar saya menggunakan ya seperti program VB atau CPS, tapi bisa diusahakan nanti belajar. Apakah ada mungkin jalan yang lebih singkat, yang lebih mudah gitu dari menu atau fiturnya HMI itu sendiri? Mungkin kan ada lah selain dari makro, mungkin bisa kita tuh bisa melihat I/O-nya lah paling enggak. I/O di PLC B atau melihat I/O di PLC A. Mungkin itu aja dulu, mungkin kalau bisa saya dibantu tolong technical supportnya juga bisa lah. Terima kasih.
Untuk yang lebih simpelnya kita mau ada fitur data transfer di HMI-nya. Kalau boleh saya mau nambahin begini Pak, paling simpel sebetulnya pakai PLC-nya Omron tadi ya, tipe CJ2M sama CP1A. Beda tipe ya. Kalau seandainya, setahu saya kalau seandainya satu tipe Omron itu dia pasti punya PLC link. Ya pastinya nambah port. Itu yang paling simpel karena kita nggak akan bingung langsung secara sistem di di Omronnya itu udah disiapin. Kita nggak perlu instruksi khusus sama sekali untuk mengakses. Iya. Yang perlu dicek adalah karena ini dua tipe PLC yang berbeda, itu perlu interface lagi nggak yang berbeda untuk menjembatani antara dua PLC yang berbeda ini. Selama kalau kita memanfaatkan HMI, rasanya tetap butuh protokol makro tadi itu. Iya. Memang paling simpel, paling mudah mesti lewat PLC-nya. Karena I/O itu adalah tetap istilahnya di bawah kuasanya CPU-nya PLC. Gitu, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Mungkin nambahin tadi masalah EMT tipe apa aja yang bisa file sound tadi sejauh 7 inch. Ini sudah dikonfirmasi semua tipe EMT bisa menjalankan file sound, bukan cuma yang 7 inch aja. Tadi semua bisa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada mungkin yang mau bertanya? Tidak ada, sudah cukup? Sudah cukup puas, bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, mungkin nanti bisa bertanya kembali ketika nanti selesai saya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan memberikan satu wawasan terbaru tentang isi akses 2.0. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Mr. Chung Peter Julian dan juga Mr. Peter Lee. Dan saatnya kita akan door prize, Bapak Ibu ya. Tentu kami mohon untuk para panitia bisa mempersiapkan door prize-nya, hadiahnya. Mungkin undiannya terlebih dahulu bisa dibawa maju ke depan. Siap-siap siapakah, karena hadiahnya seperti saya dengar hadiahnya cukup menarik, bahkan sangat menarik ya kalau bagi saya. Mungkin Mr. Peter Julian tetap standby di sini untuk mengambil. Oke, kemudian saya persilakan dengan hormat Mr. Peter Lee, Mr. Roxy bisa mengambil untuk undiannya masing-masing satu. Baik, yang pertama yang beruntung mendapatkan door prize pada sore hari ini Bapak Haji Waluyo dari Pakrim. Wah, yang bertanya ya, luar biasa. Kemudian door prize kedua Bapak Rudi Sugiarto dari PT KSA. Ya. Dan yang terakhir
Kita berikan tepuk tangan yang dapat door prize yang ketiga adalah Bapak Nur Hidayat dari PT UBS. Iya, silakan maju ke depan. Dipersilakan untuk memberikan hadiah door prize-nya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pemenang door prize pada sore hari ini. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu jangan lupa ya nanti untuk segera menyerahkan kuesioner ya. Setelah pulang nanti jangan lupa untuk diisi kembali ya kuesionernya itu, diserahkan ke bagian registrasi untuk dapat satu gift box spesial dari PT Handal Yesindo Sejahtera. Dan sesaat lagi saya akan menginformasikan untuk pembeli terbanyak hari ini, juara 1, juara 2, dan juara 3-nya nanti akan saya informasikan. Oke, sambil saya menunggu siapa yang menang, siapa yang akan mendapatkan hadiah pembeli terbanyak, dari PT Handal Yesindo Sejahtera akan memberikan kenang-kenangan untuk Wetek Taiwan. Tentu silakan bisa diberikan, dibawakan hadiah kenang-kenangan untuk Wetek Taiwan. Ya, yang semula akan diserahkan oleh Bapak Chung Peter Julian kepada Mr. Roxy. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih untuk Wetek Taiwan. Ya. Oke, dan sesaat lagi saya akan menginformasikan. Terima kasih, mungkin boleh kembali. Ya, sesaat lagi kita akan menginformasikan siapa yang akan mendapatkan hadiah dari pembeli terbanyak. Seperti saya bilang ada 3 hadiah untuk pembeli terbanyak. Hadiah yang pertama akan mendapatkan LED TV 32 inch, dan pembeli yang kedua akan mendapatkan home theater, dan pembeli terbanyak ketiga akan mendapatkan vacuum cleaner. Jadi tentu jangan segera meninggalkan tempat ini karena saya akan segera menyampaikan dan mengumumkan. Ya, yang mendapatkan pembeli terbanyak ketiga adalah PT Panvertal. Kita berikan aplaus yang meriah. Saya mohon perwakilan dari PT Panvertal untuk bisa maju ke depan. Oke. Kami undang dengan hormat Bapak Setiawan, Bapak Gunawan Setiawan untuk bisa menyerahkan hadiah kepada pembeli terbanyak ketiga. Kali ini diborong oleh PT Panvertal. Selamat kepada PT Panvertal, kita berikan aplaus yang meriah untuk PT Panvertal. Terima kasih, boleh kembali. Dan pembeli terbanyak kedua jatuh kepada PT Haslindo. Hadir pada hari ini, kami persilakan perwakilan PT Haslindo untuk bisa naik ke atas panggung menerima hadiah, dan yang akan disampaikan oleh Mr. Peter Lee. Mendapatkan satu home theater. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk pembeli terbanyak kedua kita, PT Haslindo. Oke, terima kasih. Dan
Pembeli terbanyak pertama adalah PT Star Surya. Hadirkah? Pasti hadir. Bapak Halim. Iya, kami ucapkan selamat untuk pembeli terbanyak pertama dan akan diserahkan oleh Mr. Roxy. Pembeli terbanyak pertama dari PT Star Surya mendapatkan TV LED 32 inch. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembeli terbanyak yang pertama. Terima kasih untuk PT Star Surya. Dan tentunya hadiah-hadiah tadi secara simbolis diberikan pada hari ini, tapi nanti akan segera dikirimkan ke perusahaan masing-masing. Tidak ada lagi yang harus saya panjang lebarkan, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jangan lupa sekali lagi untuk bisa menyerahkan kuesionernya di depan registrasi untuk ditukarkan dengan satu gift box spesial eksklusif dari PT Handal Yesindo Sejahtera. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.